Shalom dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada saudara dan saudari yang sedang menonton video Pamasi Media pada saat ini. Selamat menikmati firman Tuhan melalui lagu-lagu rohani, berita mision, dan khotbah pada saat ini melalui siaran rohani Pamasi Media Sabat ke-7 triwulan kedua untuk tahun 2022. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan 3 lagu pujian. Saya mempersilakan lagu yang pertama daripada Mr. and Mrs. Junior, lagu yang kedua daripada Instrumental Pamasi Media, serta lagu yang ketiga daripada kumpulan United A Cappella. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelengkamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu
lonely as a pegmoose. A man was kissed one day as he was left alone to die. He began to pray, the Holy Ghost fell on him. The Spirit became down. Well, he began to write about things. So the revelator name was John. Talking about John, the revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John, the revelator, and when he looks around, some feet like brass, eyes like fire, and a great voice in time of fire. John, the revelator, he rolled up city of God. While in the Spirit praying, John turned around to see, as the voice he had heard was what it seemed to be, just like the man who was a great trumpet sound. Where said, I am the first and last, let them roll it down. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John the Revelator, and when he looks around, some feet like brass, eyes like fire, and a great voice in come of fire. John the Revelator, he rolled up city of God. I said it was John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John the Revelator, and when he looks around, some feet like brass, eyes like fire, and a great voice in come of fire. John the Revelator, he rolled up city of God. Terima kasih dengan lagu-lagu pujian yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Sebelum kita mendengar berita mision, mari kita dengar lagu pujian yang akan disampaikan oleh Pastor Dexon Apple. Selepas itu, saya akan memimpin kita di dalam doa. Manis janjimu Tuhan, tak pernah pudar dari harapan bangsa. Ku tinggalkan semua menuju ke tempat yang lebih indah. Ku rindu bersamamu Tuhan di saat menderita. Kau menjanjikan hidup penuh bahagia di saat ku terjatuh. Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersamamu Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan? Karena Dia mengasihi umat-Nya yang berdosa. Aku kan percaya pada janji-Mu Tuhan. Di saat menderita, Kau menjanjikan hidup penuh bahagia.
pada janjimu Tuhan. Manis janjimu Tuhan, tak pernah pudar. Ku menantikan pada janjimu Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau yang penuh kuasa dan Engkau yang kami sembah. Pada saat ini kami memohon penjagaan-Mu sepanjang kami mempelajari dan menikmati firman-firman Tuhan, supaya apa yang kami pelajari itu dapat kami sematkan dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ini saja doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk ruang dan masa ini, saya menjemput Puan Miss Kelly untuk menyampaikan berita misi pada Sabat ini. Cerita mission kita pada Sabat ini bertajuk Pesta atau Tuhan oleh Bessie Lecina yang berusia pada 35 tahun. Bessie tidak mengerti kenapa gereja SDA selalu tutup pada setiap hari Minggu ketika dia berjalan pergi ke tempat beribadah. Lalu dia berasa tertanya-tanya dan pada satu hari dia berhenti kemudian bertanya kepada seorang gadis yang berdiri di halaman gereja tersebut di pusat Botswana. Dia bertanya, kenapa gereja ini tidak buka? Bilakah dia akan dibuka? Kenapa gereja ini selalu terkunci? Kemudian gadis itu menjawab, gereja ini gereja Seventh-day Adventist. Tetapi saya tidak yakin kalau kamu sanggup beribadah di sini. Menjadi seorang Adventist itu sulit, kata gadis tersebut. Apa maksud kamu, kata Bessie. Gadis itu menjelaskan bahwa yang beribadah di gereja itu tidak pergi berpesta atau memakai sebarang perhiasan. Dan mereka ke gereja pada setiap hari Sabtu, kata gadis remaja tersebut. Di Botswana, hari Sabtu merupakan hari di mana orang-orang muda akan pergi berpesta. Bessie tidak dapat membayangkan dirinya tidak lagi berpesta dan tidak dapat membayangkan dirinya akan membuang segala anting-anting dan rantai yang melekat pada badannya. Lalu dia berkata, "Oh, saya tidak boleh beribadah di gereja ini." Bessie dibesarkan dalam keluarga non-Kristen dan hanya mengetahui sedikit tentang Tuhan. Walaupun demikian, dia memutuskan bahwa selama dia bercuti panjang, yaitu sewaktu dia lulus sekolah menengah dan sehingga dia menunggu masa untuk memulai kuliah di university, dia ingin menjadi seorang Kristen. Lalu dia mengunjungi beberapa buah gereja. Dan di saat itulah dia menyadari bahwa gereja SDA selalu tutup pada hari Minggu. Pada musim luruh, Bessie telah berpindah ke ibu kota Botswana Gaborone untuk memulakan kuliahnya. Lalu dia segera menyadari bahwa rakan sebiliknya yaitu Solo Felang selalu pergi ke gereja pada setiap hari Rabu, hari Jumaat, dan hari Sabtu. Tetapi Bessie tidak peduli. Malahan dia pergi berpesta pada setiap hari Sabtu dan mencari gereja untuk beribadah pada hari Ahad pula, yaitu hari Minggu. Tetapi gereja-gereja ini tidak menggunakan Alkitab. Lalu Bessie merasa tidak belajar apa-apa. Setelah beberapa bulan, Bessie bertanya kepada rakan sebiliknya, yaitu Solo Felang, "Gereja apa yang kamu kunjungi 3 kali dalam seminggu?"
Solofelang lalu menjawab, "Oh, gereja Masihi Advent hari ke-7. Gereja ini ibadahnya pada hari Sabtu." Kemudian Bessie memperhatikan rakan sebiliknya dengan cermat dan menyadari bahwa dia tidak memakai sebarang perhiasan. Penampilannya sangat sederhana. Lalu dia teringat percakapannya dengan gadis yang berasal daripada kotanya dan berpikir, "Saya tidak boleh beribadah di sana." Namun setelah beberapa saat, Bessie menjadi bosan mengunjungi gereja pada hari Minggu dan tertanya-tanya bagaimanakah gereja Adventis itu sebenarnya, sehingga dia nampak berbeza dengan gereja-gereja lain. Lalu Bessie memutuskan untuk berkunjung hanya sekali sahaja, tetapi bukan pada hari Sabtu. Lalu Bessie memilih pada hari Rabu untuk bersama-sama dengan Solofelang di sebuah ruang kuliah, tempat di mana para mahasiswa Adventis berkumpul untuk kebaktian mereka. Bessie sangat terkesan dengan paparan pendeta tentang pernikahan. Dan Bessie sempat berpikir bahwa dia juga ingin bernikah suatu hari nanti. Bessie mengetahui bahwa topik pernikahan akan dibahas semula. Lalu Bessie kembali bersama-sama dengan Solofelang pergi ke tempat yang sama pada hari Jumat seterusnya. Kemudian pada hari Sabat pagi dia datang semula bersama dengan Solofelang. Kemudian selepas makan tengah hari pada hari Sabtu itu, Bessie tidak menyangka bahwa dia sanggup mengikuti kelas mendalami Alkitab. Dan sejak hari itu, Bessie tidak pernah berhenti mengunjungi gereja pada setiap hari Sabtu. Kehidupan Bessie mulai nampak perubahannya. Dia merasa begitu ringan dan senang hati untuk melepaskan segala perhiasan yang melekat di tubuhnya dan senang hati untuk tidak hadir ke pesta pada hari Sabtu. Malahan dia memilih untuk pergi ke gereja. Kemudian dia belajar bahwa dia boleh berbicara pula dengan Tuhan melalui doa. Orang-orang yang berada di sekitar Bessie menjadi sangat terkejut dengan perubahan Bessie. Mereka menjadi sangat terkesan dengan Bessie yang baru. Lalu mereka mengajukan banyak pertanyaan, bagaimana Bessie boleh berubah. Dengan senang hati Bessie berkongsi pengalaman imannya kepada rakan-rakan barunya. Bessie kemudian mengambil keputusan untuk dibaptiskan sebelum berakhir tahun tersebut. Kemudian semasa Bessie keluar daripada air selepas dia dibaptiskan, rakan sebiliknya yaitu Solofelang sempat menangis kerana begitu bahagia melihat perubahan Bessie. Pada saat ini, Bessie merupakan ibu yang berusia 35 tahun dan memiliki 3 orang anak. Dan Bessie juga merupakan seorang guru di Akademi Eastern Gate, yaitu sebuah sekolah menengah Advent berasrama di Botswana Utara. Suaminya juga bekerja di sekolah yang sama sebagai tenaga pengajar manajer bisnes, pengurusan perniagaan. Bessie telah berubah dan telah melihat banyak perubahan daripada pelajar-pelajarnya, seperti perubahan yang dia alami. Dia menyaksikan setiap perubahan dalam kehidupan pelajar-pelajarnya. Dan kadang-kadang ibu bapa daripada pelajar-pelajar mereka menghantar anak-anak mereka yang begitu memberontak untuk bersekolah di sekolah Advent. Tetapi ketika pelajar-pelajar ini kembali ke rumah, mereka benar-benar berbeza. Malahan mereka membawa perubahan di dalam keluarga mereka. Lalu kebanyakan kebanyakan tenaga pengajar termasuk Bessie menerima pujian dan puji syukur dan
pengakuan daripada ibu bapa bahwa mereka sangat berterima kasih kerana sekolah ini telah banyak membawa perubahan kepada anak-anak mereka. Akademi Eastern Gate terbahagi kepada dua, iaitu kampus dan juga sekolah rendah Eastern Gate. Yang merupakan akademi ini merupakan sebuah projek yang dibiayai oleh daripada persembahan Sabat ke-13 yang dibuka pada Januari 2017. Besi yang memiliki seorang anak perempuan yang berumur 6 tahun iaitu Joanna yang belajar di sekolah tersebut. Dia mengatakan, saya berdoa agar sekolah ini akan membawa lebih banyak perubahan kepada anak-anak Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini, mari kita mendengar lagu pujian yang akan disampaikan oleh Sontiki Production. Selepas itu, saya akan mempersilakan Max Malino untuk memimpin kita di dalam doa. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Berikanlah sabda dalam waktu sedih, yang memberikan kesukaan syurga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang peliharakan dari dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah berada dengan kami sepanjang minggu ini, sehingga pada Sabat ini kami dapat berkumpul di ruangan maya ini, di channel Pamasi YouTube. Engkau pasti sudah sediakan hati kami, akal pikiran kami untuk acara yang akan kami jalankan, dan juga khotbah yang akan kami dengar daripada Pastor Rison. Bapa, Kau berkati dia, biar apa yang sudah dia sediakan, biar itu menjadi panduan bagi hidup kami, menjadi contoh bagi kami bagaimana untuk hidup di dunia ini menurut rencana-Mu, sehingga Engkau datang semula untuk kami. Bapa, kami berdoa juga untuk tiap-tiap kami yang berada di dalam ruang maya ini, yang juga teman-teman kami yang lain yang tidak dapat menyertai kami, yang mengalami masalah, yang mengalami sakit. Kau ada bersama dengan mereka, sentuh rohani mereka, sentuh badan mereka Bapa. Biar apa yang mereka alami pada saat ini, biar Kau lihat, biar Kau sembuhkan, biar itu menjadi satu kesaksian bagi kuasa-Mu
yang tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Ada bersama dengan kami sepanjang kami beracara dan juga mendengar khotbah pada Sabat ini. Kami mau sandarkan tiap-tiap keperluan kami, keinginan kami kepadamu. Semua ini kami sandarkan dalam nama anak-Mu yang kami kenal sebagai Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Maka pada saat ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Rison Sodundu. Salam pertemuan kembali dalam kebaktian pada minggu ini. Saya masih mengharapkan agar rohani kita turut sentiasa panas. Dalam masa yang sama, apapun yang sedang berlaku di sekitar kita, mari kita sama-sama jaga diri kita sendiri. Senantiasa mengamalkan kesehatan dan juga nilai-nilai murni dimanapun Anda berada. Mari kita teruskan pelajaran ini dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami masih mempunyai kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan mempunyai kerinduan untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pernahkah Anda berpikir mengapa kehidupan kita di dunia ini begitu mencabar sekali? Hari demi hari ujian dalam hidup kita semakin berat. Dan akhirnya ramai di antara kita yang berputus asa. Bagaimana kita mengerti akan perkara ini? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat 4 mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Apakah Yakobus tidak memahami kenyataan di mana ujian tersebut yang dikatakan kebanyakan kita memberikan kita kesukaran ataupun kesusahan? Ataupun Yakobus melihat bahwa ujian itu sebagai satu peluang untuk kematangan rohani kita. Kebahagiaan dalam mengalami ujian kedengaran ganjil, namun dia membahagiakan. Bagaimana itu terjadi? Yakobus mengatakan tujuan ujian adalah untuk menanggalkan ketidaktulinan manusia, sehingga kita apabila mengalami ujian, akhirnya kita akan lebih kuat dan lebih murni. Apabila kita melatih percaya kepada Tuhan dalam keadaan yang sukar, kita dapati bahwa melalui perjalanan itu kita dapat berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada waktu mengalami ujian, kita sebenarnya berpeluang untuk belajar bagaimana berhadapan dengan kesukaran yang besar. Di dalam hal ini kita dapat meningkatkan pembentukan tabiat kita. Berbagai cara pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Tapi apapun jenis pencobaan itu, kita masih boleh mengalami pengalaman kemenangan melalui iman di dalam Yesus Kristus.
Ayat Alkitab ini mengajar kita aspek pencobaan yang harus dilihat bukan sebagai musuh kita, tetapi sebagai satu sahabat. Tuhan memilih apa yang kita lalui, tapi kita memilih bagaimana kita melaluinya. Sementara kita menjalani kehidupan kita setiap hari, kita boleh mengharapkan pelbagai pengalaman, pencobaan itu melalui ujian, melalui iman kita, tapi ada juga melalui pengalaman tersebut menolong kita, membantu memurnikan kita, dan membuatkan kita siapa diri kita sebenarnya. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan seperti ini. Maksudnya, semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas silver yang diuji kemurniannya dan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pencobaan itu penting agar kita dibawa lebih dekat kepada Bapa di surga di dalam penyerahan dan kehendaknya, supaya kita dapat mempersembahkan persembahan di dalam kebenaran. Di dalam tulisan Rona Buat Review and Herald, muka surat 92 mengatakan, "The Lord brings His children over the same ground again and again, increasing the pressure until perfect humility fills the mind, and the character is transformed. Then they are victorious over self, and in harmony with Christ and the Spirit of heaven. The purification of God's people cannot be accomplished without suffering. He passes us from one fire to another, testing our true worth." Kedua-dua di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita mendapati banyak sumber untuk memurnikan emas dan perak sebagai persamaan Allah untuk pemurnian melalui pencobaan yang menyakitkan. Ilustrasi yang diingati ini membantu kita mengerti tujuan lebih daripada sekadar penderitaan, untuk membentuk tabiat kita seperti Kristus, dan jelas kita tidak dapat membentuk tabiat seperti Kristus dalam satu masa, tapi tabiat dibentuk dalam masa berterusan, terutamanya melalui atau menghadapi api ujian. Bagaimana kita menghadapi api kemurnian? Ada 6 tahap yang perlu dilalui di dalam pemurnian emas tersebut. Yang pertama adalah pengasingan. Pada zaman Alkitabiah, penapis bermula dengan memecahkan batu keras tersebut, dan kandungan daripada batu tersebut diasingkan seperti tembaga, zinc, mineral yang lain. Oleh karena batu tersebut mempunyai unsur-unsur logam yang berharga tersembunyi di dalamnya, maka pemisahan batu adalah perlu untuk mendedahkan logam berharga untuk haba tersebut. Nah, dalam hal ini Tuhan menyampaikan rancangan yang sempurna kepada kita. Kita adalah batu kasar, memerlukan api penapisan. Kemudian kita pergi kepada peringkat yang seterusnya, yaitu elemen-elemen yang telah dipisahkan daripada batu tadi, atau logam tadi, harus dimasukkan ke periuk lebur. Penapis ini meletakkan pecahan yang dihancurkan ke dalam periuk lebur kalis api yang mampu menahan haba yang tinggi. Kemudian diletakkan ke dalam dapur leburan supaya kualiti tidak boleh dicemari oleh logam-logam yang lain. Sama seperti dapur leburan membersihkan perak
di dalam bekas. Nah, penapisan ini menyatakan kepada kita memerlukan haba untuk membersihkan hati kita dan membersihkan perwatakan kita. Kemudian proses yang seterusnya, yaitu sementara biji logam dalam bekas dibawa perhatian untuk penapisan, lapisan kotoran yang dipanggil sebagai empas ataupun kotoran akhirnya terbentuk di permukaan atas. Bagi kita, kotoran atau sisa itu yang berada di permukaan atas itu mewakili apa-apa penghalang kita daripada menjadi apa yang Tuhan mau kita jadi. Sehingga kan perwatakan seorang akan kelihatan apabila melalui ujian amat besar. Kemudian tahap yang keempat, yang seterusnya, pemurnian ini perlu melalui haba ataupun kepanasan. Terjadi pemurnian yang sangat berkesan jika terdapat haba yang tinggi dinyalakan. Haba yang sangat tinggi ini boleh menyebabkan sisa-sisa itu akan terbakar daripada permukaan dalam. Nah, kotoran ataupun sisa hanya dapat dikeluarkan pada suhu yang tertentu saja. Kemudian tahap yang seterusnya, pemurnian. Nah, kita harus paham, perlu kita ketahui bahwa pekerjaan pemurnian memerlukan kemahiran dan kesabaran yang tinggi untuk menapis emas. Sehingga ianya lebih tulen dan berharga daripada sebelumnya. Pemurnian adalah hal yang sangat penting, karena itu dapat menilai berapa murni emas yang diletakkan di permukaan haba yang panas. Semakin banyak yang dibuang sisa daripada emas tersebut, semakin tulen emas tersebut kelihatan. Nah, Tuhan membiarkan kita mengalami proses pemurnian dengan tujuan membersihkan kita. Karena Ia tahu jalan hidup kita ini, seandainya apabila kita diuji, kita akan timbul seperti emas. Akhir daripada proses pemurnian logam atau emas ialah bagaimana ciri-ciri logam tersebut. Proses ini selesai setelah pantulan jelas dapat dilihat. Akhirnya perak atau emas yang mencapai tahap kemurnian yang tinggi menggambarkan tujuan kita ditapis, sehingga kita boleh bertahan dalam dapur leburan, sehingga kita boleh bertahan di dalam tekanan yang tinggi, sehingga kita boleh bertahan di dalam penderitaan. Seperti yang kita percayai, Dia menggunakan ujian ini, kepanasan ini, membersihkan mata kita dan membersihkan hati kita. Kita akan mulai melihat lapisan perak, dan Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah memuji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 10. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada pada ketika ini, apapun situasi yang berada di sekeliling kita pada ketika ini, ingatlah bahwa panas bukan bermaksud untuk memusnahkan kita, tapi panas membentuk tabiat kita kepada tabiat Kristus. Kita tidak tahu tabiat dalaman sebenar kita, sehingga kita mencapai kepada tahap tekanan yang tinggi. Masa yang sukar akan mengajar ketekunan kita. Apabila kita mengambil waktu untuk tetap setia, sementara menghadapi kesukaran, kita akan dapati bahwa kita tidak sama seperti sebelumnya. Mudah tersinggung, tapi seorang yang lebih matang. Semoga
Tuhan memberkati semua kita. Amin, puji Tuhan dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor Rison Sodundu sebentar tadi. Untuk menutup siaran rohani Pamasi Media pada Sabat ini, saya mempersilakan lagu penutup yang akan disampaikan oleh Dambai Production. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. This song reminds us of Romans 8 verse 28, that all things will work together for our good. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir. Berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami telah diberitahu bahwa segala cabaran yang kami hadapi setiap hari bukan menjatuhkan kami, tetapi itu adalah membentuk kami kepada tabiat seperti Yesus Kristus. Biarlah sementara kami menghadapi cabaran atau ujian dalam kehidupan ini, kami boleh bergantung kepadamu sehingga kami boleh menang dalam apapun jenis ujian. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para petugas dan para anggota gereja yang sudah mendedikasikan rekaman video mereka untuk disiarkan dalam saluran Pamasi Media.
Maka pada saat ini, saya akan tinggalkan Anda dengan lagu Choir Belia Cabang Sekolah Sabat Pekan Goshen semasa VOY Wilayah 2 di Gereja Talamason. Sampai jumpa lagi pada Sabat akan datang, yaitu Sabat ke-8 di Pamasi Media.